Ini mungkin ibu bapak lebih jauh dari saya ya. Tidak tidak umum di surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi sebetulnya kewajiban untuk makan yang halal dan baik ini sebetulnya dianjurkan untuk manusia ya, Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk umat Islam atau umat Islam saja. Itu aja. YouTube aja. Untuk orang juga yang ngomong. Wahai manusia, saya mencontoh apa terjemahannya ya. Makanlah dari makanan yang halal dan baik dan terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, lawannya halal ya haram ya, atau mungkin orang suka juga nyebut sebagai non halal. Nah, tapi sebetulnya haram ya, lawannya halal ya haram. Ya mungkin ibu bapak juga lebih tahu ya. Di surat Al-Maidah ayat 3 ada yang namanya bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi ini dalil untuk hewan-hewan yang disembelih ya. Kalau ibu bapak ikan ya tetap halal ya kan. Nah ini saya tertarik untuk sedikit menceritakan bagaimana satu hewan cobaan buat umat Islam ini ternyata sangat bermanfaat ya dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya. Silakan mau dipoto saya. Saya dekat sana, saya nggak pakai kacamata. Jadi hampir semua bagian dari hewan babi bermanfaat dalam tanda petik ya. Mulai dari lemaknya itu bisa jadi emulsifier. Ya, mungkin ada usaha makan itu harus hati-hati nih. Kalau ada tulisan emulsifier, lecithin, E471 dan lain-lain itu harus hati-hati. Mungkin Pak Taufik lebih paham masalah ini ya. Jadi di YouTube itu kan sudah jelas ya. Bahkan untuk makanan coklat pun sudah ada itu bahan untuk menggempukkan, membuat lezat. Minyaknya bisa untuk penyemat rasa makanan. Kan untuk bisa untuk, kalau Bapak Ibu pernah dengar tahun 80-an itu ada kasus Ajinomoto. Nah itu karena dia menggunakan bahan starter yang terbuat dan yang berbahan dasar dari babi. Ini bukan tulisan saya, ini saya ambil dari Pak Anu dan Lardono, dosen UGM. Jadi beliau mencoba untuk mengekspor sebetulnya babi itu bisa dibuat dari apa. Bulunya ini Bu yang paling penting nih. Kalau Bapak Ibu punya usaha ayam bakar atau sesuatu yang dibakar lah. Kadang-kadang kan dioles pakai minyak tuh Bapak Ibu ya. Nah itu hati-hati, kuasnya itu bulunya bisa terbuat dari bulu babi. Sudah pernah dengar atau baru pertama kali dengar? Iya, karena kalau kata Pak Nanung ini cara mengujinya gampang, bakar aja. Kuasnya itu, bulunya itu. Kalau bau kulit berarti itu dari hewan, kemungkinan besar. Itu bawahnya kelihatan nggak tulisannya bawahnya? Menurut laporan BPS tahun 2002, udah lama ya, itu pada periode Januari-Juni 2001 itu Indonesia mengimpor boar Bristol and Pig Boar Hair sejumlah 282.000 ton atau senilai 1 juta sekian US dollar. Kuas itu nanti digunakan untuk kuas tembok, kuas lukis, kuas roti, termasuk kuas untuk panggangan. Caranya dikasih tahu, ambil satu helai, bakar. Kalau baunya seperti bau rambut atau kuku, berarti dia termasuk bulu binatang. Kemungkinan bulu. Kotorannya pun dia bagus untuk pupuk. Termasuk pupuk sayuran ini. Ini hasil pengujian dari Pak Nanung itu ada di Batu Raden, Temanggung, Wonosobo, dan ada. Dagingnya, nah mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, namanya daging itu bisa untuk bakso, somai, daging goreng,
Karena katanya daging babi empuk, seratnya halus dan rasanya lezat. Saya juga kurang tahu ya. Terus tulangnya sendiri, nah itu tulangnya itu sendiri bisa untuk jadi bahan gelasin untuk permen yang lembut-lembut soft candy. Itu bisa memiliki bahan dasar gelatin dari tulang. Organ dalamnya ya, transplantasi, plasenta untuk kosmetik, khususnya bisa untuk sosis, lapisan sosis. Kan sosis itu ada yang lapisan warnanya bening gitu ya. Sosisnya sosis sapi, tapi kita nggak tahu. Tapi kalau ada sertifikat halal, insya Allah sih sudah halal ya. Enzim, terus kulit. Bagaimana membedakan kulit babi dengan kulit yang lain kalau untuk sepatu? Nah, sini sudah ada penelitiannya. Jadi kalau Bapak Ibu sempat punya lensa pembesar, itu ciri khas kulit babi itu titik 3 begini, ada titik 3 banyak berbola-bola. Itu biasanya terbuat dari babi, kulit babi. Kalau kulit sapi dia berantakan titiknya. Tapi yang benar-benar berpola yang unik itu babi itu 3 titik. 3 titik ngumpul segitiga, seperti segitiga kalau ditarik garis. Apa Bapak Ibu pernah dengar sebelumnya selain dari saya atau gimana nih? Belum ya? Nanti alhamdulillah ya, ini dari hal baru ya. Ya nanti ini banyak kok di internet, kalau mau lihat saya juga ngambil dari internet. Izin lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, kenapa perlu sertifikat halal? Nah, karena ini saya coba mengambil sedikit dari hadis yang 40 ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, yang riwayat dari Bukhari Muslim. Yang awalnya aja kita lihat sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kalau ini kita analogikan ke makanan, sebetulnya yang namanya yang halal jelas ya Bu ya, kayak pisang, yang buah-buahan, sayur kan jelas ya Bu ya. Nah, terus yang haram juga sudah jelas. Ya, Bapak Ibu tahu lah kalau bentuk aslinya itu. Cuman yang menjadi dia abu-abu itu di tengah-tengahnya adalah karena semua ini sekarang berproses lewat teknologi. Jadi Bapak Ibu nggak bisa melihat kan? Bapak Ibu tahu namanya kulit daging babi itu seperti ini. Cuman karena hasil teknologi bentuknya jadi bubuk, jadi kita nggak tahu lagi nih. Nah itulah kenapa diperlukan sertifikat halal. Nah ini Bapak Ibu juga sudah tahu ya, mungkin kalau untuk konsumen, insya Allah produk Bapak Ibu semua itu akan menjadi ladang amal Bapak Ibu sekalian, karena akan memberi ketenangan konsumen bahwa produknya sudah halal. Juga bagi produsen seperti Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menggunakan, kalau sudah halal, berarti Bapak Ibu sudah meningkatkan kualitas produk Bapak Ibu. Karena halal itu bukan cuma halal juga satu kaitan dengan thayyib, dengan baik. Jadi kalau halal itu udah pasti thayyib. Nah ini mungkin yang disampaikan Pak Tablik tadi, jadi bisa untuk memperluas area pemasaran untuk global market. Jadi jika Bapak Ibu sudah bersertifikat halal, insya Allah nanti bisa sampai produknya ke Timur Tengah, ke Afrika Barat, ke Amerika Utara, ya insya Allah ya. Amin, amin. Nah ini mungkin secara singkat tadi kenapa sih harus ada Kementerian Agama? Nah dulu pada tahun 1989 kalau politik awalnya itu adalah ada kasus Ajinomoto, di mana Ajinomoto benar-benar habis rugi gara-gara isu haram itu. Akhirnya Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan MUI, kemudian mendirikan LPPMUI, di mana pelaku usaha saat itu sukarela dipersilakan untuk mengurus sertifikasi halal. Namun selanjutnya menjadi wajib pada 17 Oktober 2019, di mana
aktor untuk halal, bukan hanya LPPOM UI aja, tapi LPPOM UI menjadi lembaga pemeriksa halal, artinya yang akan mengaudit produk Bapak Ibu sekalian. Kemudian BPJPH akan menjadi pendaftaran dan penetapan sertifikatnya, dan MUI tetap fatwa halal. Jadi fatwa tetap MUI. Jadi kalau ada isu MUI disingkirkan dalam proses halal, itu tidak benar. Termasuk LPPOM juga tidak disingkirkan juga. Jadi walaupun wajib, kita kasih kesempatan waktu sampai 5 tahun untuk makanan minuman, mulai dari 2019 sampai 2024. Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk memproses sertifikasi halal. Jadi waktunya sampai 2024. Tapi lebih cepat lebih baik, karena Bapak Ibu pengen produknya ekspor ya, Bapak Ibu ya. Amin. Pastinya. Kalau untuk makanan di luar makanan minuman ada sampai 2026 diberi kesempatan. Makanya kita sebut wajib yang bertahap. Artinya wajib yang tidak sekonyong-konyong ya. Misalkan hari ini wajib, hari ini harus wajib, ya dikasih kesempatan sampai tahun 2024. Tapi lebih cepat lebih baik. Ya. Nah ini dia. Jadi regulasi halal itu dimulai dari Undang-Undang 33 tahun 2014, di mana lahir Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang kemudian dilanjutkan ke PP-nya Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 yang menerapkan tentang Undang-Undang JPH itu. Kemudian ada lagi Undang-Undang 11 tahun 2020. Bapak Ibu tahu Undang-Undang 11 tahun 2020 Undang-Undang apa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Yang dulu sempat heboh? Sempat heboh dulu? Nggak tahu ya? Undang-Undang Cipta Kerja. Masih belum pernah tahu? Undang-Undang Cipta Kerja yang dihebohkan itu, yang sempat di demo banyak, ya kan, kan? Ya, di Undang-Undang 11 tahun 2020 ini sebetulnya undang-undang umum ya, di mana di dalamnya ada pasal 48 yang menjelaskan tentang perubahan sebagian dari Undang-Undang 33. Salah satunya adalah sertifikasi halal melalui pernyataan diri atau self declare. Pernah dengar? Belum pernah juga. Kemudian di PP 39 diperjelaskan Undang-Undang 11. Nanti kita lihat bagaimana Undang-Undang 11 ini. Nah, ini alur proses sertifikasi halal, di mana pelaku usaha boleh mendaftar dengan segala kelengkapannya. Ada data pelaku usaha, nama, jenis produk, daftar produk, pengolahan produk, produk halal. Kemudian BPJPH akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaiannya. Ada waktu 2 hari. Kemudian memeriksa oleh LPH. LPH adalah lembaga pemeriksa halal. Sekarang ini ada 3 lembaga pemeriksa halal. Yang pertama LPPOM, yang kedua Sukovindo, yang ketiga Surveyor Indonesia. Nanti akan ada lagi, insya Allah akhir tahun ini nambah, mudah-mudahan kalau prosesnya lancar nambah lagi 9, tahun depan lagi nanti nambah lagi, karena harus banyak ya. Karena pelaku usaha di Indonesia itu kata BPS itu ada 65 juta. Jadi kalau lembaga pemeriksa halalnya 1, 3 atau 10, 20 itu sangat kurang sekali. Ya. Nah setelah diaudit oleh LPH, kemudian masuk ke sidang fatwa. Sidang fatwa untuk ditetapkan kehalalannya. Jadi yang menfatwakan halal atau tidaknya itu bukan BPJPH, bukan lagi LPPOM, tapi ini menjadi tugas MUI. Selanjutnya BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Semua ini dilakukan secara online, seperti tadi Pak Habib sampaikan kan, semua harus online, semua di online. Nah ini seperti yang dijelaskan tadi, dokumen ini pada intinya adalah harus ada NIB. Nanti Pak Danang nanti akan menjelaskan ya, NIB dan semua kejelasannya, daftar produk, proses pengolahan, sistem jaminan halal. Ini adalah proses pendaftaran sertifikasi halal secara reguler.
Oh bukan itu ya? Ya silakan kalau mau foto. Saya santai dulu. Ya. Ini nanti peserta hari ini akan dibuatkan WA group. Kemudian slide ini saya mau izin Pak ya di sharing Pak ya ke WA group peserta hari ini. Jadi teman-teman bisa dapat PowerPoint-nya. Oh ya, jadi nggak usah difoto lagi. Yang kalau tidak mau Cukup foto saya aja. nanti kami kirim. Kami Iya. kirim dan isi nomor handphone ya. Nanti ya. Gak pegang nomor handphone. Oh, jadi nanti kami revisi. Berarti nanti jangan pulang dulu sebelum ngasih handphone. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah ini adalah bentuk aplikasi dari website ini kita. Sudah daftar lewat sini Pak Tabib? Daftar lewat sini? Ya, oh ya seperti ini. Jadi kuncinya dari sini untuk pelaku usaha UMK adalah pastikan kalau Bapak Ibu sudah membuat NIB dan RBA. Saking semangatnya Pak Giri, diminum dulu ya Bapak Ibu semua ya, nggak apa-apa ya. Kasihan ya. Ya udah, kalau kasihan saya jangan diserang nanti ya. Ya kayak ini seperti ini Bapak Ibu mungkin nggak asing lagi ya. Ya seperti inilah nanti. Nah, ada satu lagi yang seperti saya di awal tadi ada Undang-Undang 11 tadi. Jadi Undang-Undang 11 tahun 2020 ini ada namanya sertifikat halal dengan pernyataan diri atau self declare. Apa ini self declare? Belum ya. Bentar ya, saya jelaskan lagi. Self declare ini adalah pelaku usaha gratis untuk mendaftarkan sertifikasi halal dengan kondisi tertentu ya. Ini adalah salah satu yang tersebut di Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Ibu, di pasal 48. Jadi salah satu berkah dari Undang-Undang 11 tahun 2020 ini adalah self declare, di mana setiap pelaku usaha bisa membuat pernyataan diri bahwa produk mereka halal, tapi dengan tetap mengikuti kaidah halal, standar halal. Nanti kita lihat bagaimana. Nah ini adalah mekanisme idealnya. Jadi Bapak Ibu kelihatan mungkin dari ujung sana. Bapak Ibu, Bapak, nggak kelihatan, kecil ya? Saya coba bacakan sedikit. Jadi pelaku usaha nanti akan mengurus NIB. Jadi Bapak Ibu mengurus NIB, nanti padahal nanti akan dijelaskan lebih jelas. Kemudian didaftarkan di tadi website halal tadi, ptsp.halal.go.id. Kemudian mengajukan permohonan. Setelah itu Bapak Ibu akan dikunjungi oleh pendamping untuk melakukan verifikasi validasi dari produk proses ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu akan mengeluarkan surat pernyataan diri tadi, surat pernyataan diri, di mana akan itu saksinya adalah pendamping PPH namanya, pendamping proses produk halal. Kemudian data dari verbal tadi, verifikasi validasi dan semua kelengkapannya itu nanti akan dikirim ke BPJPH. Selanjutnya akan disidang fatwa MUI, kemudian dikeluarkan, pada akhirnya dikeluarkan sertifikat halal. Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Saat ini sudah ada pilot projectnya sejumlah 15.000. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang sudah punya NIB, kemungkinan ya tahun ini bisa juga sih ditarik dibuka. Jadi tahun ini mekanismenya tidak seperti ini, tapi tahun ini mekanismenya adalah
timnya Pak Danang di daerah atau di pusat itu nanti menyerahkan data NIB, memberikan data NIB ke kami BPJPH, kemudian BPJPH akan memberikan data NIB itu ke pendamping untuk bisa dilakukan verifikasi validasi. Nah, saat ini prosesnya ada 15.000 pelaku usaha yang akan diverifikasi validasi untuk pendataan diri ini. Kita sudah menyiapkan 1.500 pendamping dari unsur perguruan tinggi dan juga dari unsur ormas. Ormas di sini ada 2, Muhammadiyah dan NU, dan perguruan tinggi yang ada di Jawa. Syaratnya apa? NIB syaratnya ya. Surat permohonan nanti gampang, KTP, jadi ada penilai halalnya nanti. Jadi penilai halal sama pendamping beda ya. Penilai halal itu di tempat, nah ibu sebuah ini penilai halal. Syaratnya KTP, terus nanti dibuatkan daftar bahan produk, alur narasi yang lebih sederhana, pernyataan pelaku usaha nanti ditandatangani oleh pendamping juga sebagai saksinya, dan dokumen sistem jaminan produk halal yang sederhana. Nanti pendamping ada dalam instrumennya dan formulir hasil rekomendasinya. Jadi gambarnya seperti ini Bu. Ini jenis produknya. Jadi satu sertifikat hanya ada satu jenis produk. Di sini ada 33 jenis produk. Ada daging dan olahannya, ikan dan produk olahannya, susu dan produk olahannya, telur dan produk olahannya, makanan ringan, kue, restoran, rumah potong hewan dan lain-lain. Nah ini lebih simpel Bu ya. Jadi Ibu membuat matrik bahan yang sudah ada nomor sertifikat halalnya. Jadi karena prosesnya sederhana, pastikan Bapak Ibu itu bahan-bahannya sudah bersertifikat halal, sudah ada label halalnya. Nanti akan dibuat tabel seperti ini oleh Bapak Ibu, dibantu oleh pendamping. Nah, kalau Bapak Ibu kelihatan di sini ada kedelai, gula, garam, itu sudah bersertifikat halal. Ada serai pandan air. Serai pandan air kemungkinan karena bahan alam dia tidak bersertifikat halal. Nah, ini produknya mungkin di sini ada susu kedelai, rasa coklat, nanti ditambah lagi coklat. Susu kedelai rasa pisang, ada lagi pisang, mungkin seperti itu. Nah, untuk alur prosesnya tidak perlu bentuk flowchart, susah, macam-macam sebetulnya ya. Cukup ditulis narasi. Nah, di sini kalau Bapak Ibu kelihatan di belakang, siapkan kedelai, rendam kedelai selama 6 sampai 8 jam. Kayak bikin resep aja ya Pak Giri ya? Iya, betul, kayak bikin resep. Mudah kan? Mudah. Nah, ini adalah instrumen dari pendamping. Nah, ini nanti sebelah kanan ada surat pernyataan. Kalau sudah pasti pendampingnya menyatakan oke, berarti keluar sertifikat halal. Sertifikat halalnya tidak dibedakan antara sertifikat halal reguler maupun yang self declare. Semuanya sama. Sertifikatnya ada burung garudanya. Artinya diakui secara nasional. Keluar negeri insya Allah diakui ada garudanya, karena ini dokumen negara jadinya. Jadi sertifikat halal itu nanti jadi dokumen negara. Ada 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Sudah digital di sini dengan balai sertifikasi elektronik. Terima kasih. Sekian. Saya kembalikan kemudian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti habis dengar pemaparan dari Pak Giri banyak yang pengen bertanya, karena biasanya tahunya nah ternyata bisa murah, bahkan mungkin gratis ya Pak ya. Nanti pasti banyak yang mau nanya-nanya, tapi sebelum kita ke sesi tanya jawab, ada narasumber satu lagi dari DPRP TSP Kabupaten Tangerang, Pak Danang, yang akan menjelaskan terkait dengan NIB
untuk OSS beresiko, karena kan dari tadi disebut-sebutin tuh sama Pak Giri, pokoknya yang penting punya NIB, pakai OSS berisiko. Nah mungkin ada yang pernah coba ribet atau nggak bisa gimana, nanti ini Pak Giri, Pak Danang akan menjelaskan, dan nanti ada bantuan dari DPP TSP sedang menuju sini ya Pak ya, yang mau langsung ngurusin akan dibantu seperti itu untuk di OSS berisiko. Nah saya serahkan kepada Pak Danang.